Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Lukman Santoso SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 53. Perkenalkan, saya Lukman Santoso, seorang guru sekolah dasar di SDN Kalibang 3 yang berada di lereng Gunung Wilis, sebuah wilayah perbukitan di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dengan fasilitator Ibu Dr. Sriatul MPD dan pengajar praktik Ibu Nurul Aini. Berikut ini adalah video karya saya tentang simpulan dan refleksi setelah saya membaca modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya belajar konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa anak didik saya sebagai objek yang harus disuapi dalam setiap gerak-gerik belajarnya di sekolah. Saya beranggapan bahwa anak didik saya adalah kertas kosong, di mana saya sibuk menulis kertas tersebut supaya indah. Saya sangat jengkel jika ada anak yang malas belajar, tidak memperhatikan guru saat mengajar, dan tidak mengumpulkan tugas. Saya menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut tidak memiliki ketertarikan untuk mengikuti pelajaran saya, bahwa termasuk anak yang malas sehingga tidak memiliki niat belajar. Selama ini pengajaran yang saya lakukan hanya menuntut perkembangan kognitif anak. Saya sebagai guru harus diikuti kehendaknya oleh sang anak dalam belajar. Selama ini saya merencanakan program pembelajaran atas kreasi dan pertimbangan saya sendiri. Anak hanya saya jadikan objek, bukan subjek belajar. Saya belum bertanya kepada peserta didik, apa yang kalian harapkan dari pembelajaran hari ini? Dan hal lain yang terlewati adalah pertanyaan, bagaimana gaya belajar yang ingin kalian dapatkan dari saya sebagai penuntun di kelas ini? Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Buktinya, peserta didik bersemangat saat mengumpulkan tugas. Mereka mematuhi setiap instruksi saya, tanpa saya menanyakan bagaimana kegiatan belajar yang kalian inginkan dan produk apa yang dapat kalian buat untuk mengaplikasikan materi ini di jadwal pelajaran. Dahulu saya berpikir bahwa jika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, mereka pemalas dan sulit menerima pelajaran. Saya sering mengeluh, apa penyebabnya? Mereka lambat sekali ya dalam mengerjakan soal, padahal soal yang saya berikan cukup mudah. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah belajar konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari ternyata selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas itu salah. Harusnya merekalah subjek dan pemegang kendali pembelajaran. Pendidikan wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan dan pendidik menembalkannya. Proses yang pertama, proses pembelajaran di kelas. Saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Anak pusat pendidikan. Anak adalah kertas yang samar-samar, telah terisi coretan-coretan, sementara tugas pendidik hanya menebalkan tulisan tersebut. Pengertian pendidikan dan pengajaran. Pendidikan ibarat petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya. Mereka dengan memberi air dan pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah durian. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan dan di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Sedangkan pengajar adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan
agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan baik dan menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi. Kedua, sistem Merdeka Belajar, di mana pembelajaran yang dilakukan didik hendaknya menciptakan kesenangan, keheningan, dan renungan. Didik sebagai Tutwuri Handayani berperan dalam menuntun, mengasuh, membina anak sesuai kodratnya, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang dibarengi dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk menjalankan ketertiban bersama. Dalam pembelajaran di kelas, pendidik memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar mereka suka. Dari yang tadinya hanya menuruti tugas dan instruksi dari guru, pendidik harus luas dan luas. Luas berarti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Sedangkan luas artinya tidak kaku dalam pelaksanaan metode dan strategi pembelajaran. Ketiga, integrasi budaya lokal dalam pembelajaran supaya tidak sulit memahami materi. Contoh-contoh diusahakan mencari dan yang kontekstual atau dekat dengan kehidupan nyata peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus-menerus berganti-ganti wujudnya. Ini disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman. Dalam berbagai kegiatan di sekolah, tentunya tak lepas dari kegiatan pengembangan aspek budaya lokal. Berikut profil pelajar Pancasila yang saya angkat dalam diskusi kelompok adalah gotong royong. Kaitan antara konteks lokal sosial budaya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melestarikan pembiasaan budaya gotong royong yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide atau gagasan tentang gotong royong memiliki arti bekerja sama, saling menolong-menolong, maupun saling membantu sesama. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. 2. Prinsip perubahan, asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Budi pekerti, asas kehadi, asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan kebangsaan, dan kemanusiaan. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, yaitu kerja bakti, membersihkan lingkungan kelas atau sekolah. Yang keempat, yaitu budi pekerti. Penciptaan budi pekerti dimulai dari pendidik memberikan contoh yang positif, ing ngarsa sing tulodo, memberikan ide atau semangat, ing madya mangunkarsa, dan memberikan dorongan dari belakang, Tutwuri Handayani. Hal ini sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, guru penggerak, merdeka belajar.